Hari ini terasa spesial. Pertama kalinya aku mengajak anak keduaku yang berumur 10 tahun untuk mendaki gunung. Bukan sekadar perjalanan mendaki, ini adalah perjalanan hati. Untuk belajar tentang hidup, tentang kemandirian, dan tentang cinta pada alam. Di era di mana anak-anak lebih dekat dengan layar daripada alam, aku ingin ia merasakan dunia yang lebih nyata, yang bisa disentuh, dicium, dirasakan. Tempat di mana rasa lelah menjadi guru dan setiap langkah menanamkan keberanian. Di tengah dunia yang serba instan dan digital, aku ingin ia menyentuh tanah, merasakan udara hutan, dan tahu bagaimana rasanya lelah karena berjuang. Kali ini kami akan mendaki Gunung Gede melalui jalur Cibodas. Target perjalanan kami kali ini yaitu camping ground Kandang Badak. Pendakian yang akan kami jalani berjarak 7,8 km jika dihitung dari pos registrasi. Ini memang hidup paling setengah jam. Dia nggak malu banget. Ketemu demul di bawah, lu tuh turun. Aja dia, lah. Lari lagi. Di tengah jalur pendakian Gunung Gede, tersembunyi sebuah kawasan basah yang unik dan penuh kehidupan. Inilah Rawa Gayonggong. Bagi pendaki, Rawa Gayonggong adalah titik persinggahan yang menyegarkan, tempat untuk melambat sejenak, mengamati alam dalam wujudnya yang paling murni. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua yang indah harus menjulang tinggi. Kadang yang paling berharga justru terhampar di permukaan tanah, sunyi, sederhana, dan menyimpan kehidupan. Di Rawa Gayonggong tampak gagah Gunung Pangrango yang begitu indah. Biasanya para pendaki mengabadikan perjalanan mereka dalam bentuk foto atau video di spot ini. Awas jatuh. Abang Aska, mau kemana?
Mau ke Gunung Gede. Gunung Gede. Mm-mm. Sekarang kita nyampe di pertigaan Panjangcangan. Lewat itu Ke atas yang ada tangga. kalau ke sana kemana? Sama tapi terjal. Kuat nggak kira-kira? Kuat. Kita target camping di kandang. Kandang badak. Wih, masih jauh bang. Sama harus semangat. Oke, pelan-pelan aja. One step at a time. Kalau capek, berhenti, tarik napas. Tarik napas. Berat nggak tasnya? Enggak, enteng. Tukeran dong sama ayah. Berat banget. Dadah. Dadah. Bang, Yang sering mah di ini batu kukus. Batu kukus pasti sudah ada. Batu kukus 1, 2, ya pasti tikungan. Oh, batu kukus 1 tuh biar tambah lama sudah ada. Masa bang kakinya kesoyo. Iya, resiko entol ya. Resiko. setiap tanjakan adalah pelajaran kesabaran. Setiap akar dan batu yang menghadang jadi latihan untuk tidak menyerah. Dan setiap tawa yang tercipta di antara lelah menjadi momen berharga yang akan kami kenang seumur hidup. Saya tanyakan rantai bagus. Ini kita di sini Rawa Denok 1. Nanti naik dikit depan ada McD, terus ada McD, terus majuan dikit ada Megacuan. ayam Burger King. Sabana. Di sana. Oh iya. Nah di sini nih ada warung Madura nih. Mana? Oh iya itu tuh. Iya 24 jam. Boleh ngutang. Iya ada gunung. Gagak ya? Bukan. Hei. Kasih makan biji-bijian ya. Nggak boleh, kan ini burung liar. Yuk. Ini bang, ini dulu bang. 2,6. 6,26. 0,26 kilo, 260 meter. Pancawole, kandang batu Pancawole, udah kandang badak. Disinilah kemandirian itu tumbuh, bukan dengan teori, tapi dengan pengalaman. Ia belajar membawa beban sendiri, menjaga diri sendiri, dan menghargai makanan yang sederhana. Sesaat setelah beristirahat sejenak di pos air panas, kami tiba di jalur yang cukup fenomenal di pendakian Gunung Gede via Cibodas. Jalur ini cukup ekstrim. Bebatuan licin yang digunakan sebagai pijakan, uap hangat akibat aliran air panas belerang yang mengalir yang terkadang menghalau pandangan harus kami lalui. Jalur sempit yang hanya bisa digunakan bergantian dengan celah jurang dalam di sisinya menjadikan perjalanan ini kian menantang.
Tapi justru disinilah sensasi pendakian Gunung Gede terasa lengkap. Campuran adrenalin, rasa kagum, dan kehati-hatian. Ini pegangan tali lah. Ini tuh tali. Ini tongkatnya masih ini. Enggak. Duluan nggak apa-apa, Pak. Ya. Silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Disinilah tempat favorit pendaki menyempatkan diri beristirahat dan menghangatkan diri dengan kolam alami berisi air hangat. Sebuah momen langka merasakan air panas alami di ketinggian. Kandang Batu bukan sekadar tempat istirahat. Ia adalah saksi bisu ribuan cerita pendaki dari yang baru pertama kali mencoba hingga mereka yang kembali karena rindu. Di ketinggian sekitar 2.200 meter, suhu mulai menggigit. Nafas mulai terasa berat. Tapi justru disinilah ketangguhan diuji. Dari sini, jalan menuju Kandang Badak dan Puncak mulai menunjukkan tantangannya. Tapi Kandang Batu memberi ruang untuk bersiap, untuk menenangkan diri, untuk menyadari bahwa pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, tapi tentang menghargai setiap titik di perjalanan. Karena di gunung, setiap pos punya cerita, dan Kandang Batu adalah salah satunya. Bang Aska, lagi liatin apa? Hadap sini nggak kedengeran. Lagi liatin apa? Curug. Dikit lagi sampai Kandang Badak nih. Semangat. Tenda Langsung ngapain? langsung rebahan capek. Istirahat. Tinggal satu pos lagi Bang, Kandang Badak. Berapa jaraknya? Kandang Badak 630 meter. Semangat. Yuk. Pelan aja, pelan. Di belakang aja, di belakang. Ini yang tadi ya? Lo tuh. Tadi apa teh?
Sampai abang. Mantep. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Tiga. Satu lagi. Gak apa-apa deh. Susah megangnya. Keren kan? Iya. Akhirnya kami tiba di area camping Kandang Badak. Memang kami belum sampai di puncak gunung, tapi aku tetap merasa bangga dengan perjuangan Aska. Aku bangga karena ia menaklukkan rasa takutnya, dan aku menaklukkan kekhawatiranku. Semoga kelak ketika ia tumbuh dewasa dan dunia terasa berat, ia akan ingat bahwa tidak ada yang tak mungkin selama kita mau terus melangkah.